Berbicara tentang senjata AK dan turunannya, memang tidak ada habisnya untuk dibahas. Salah satunya adalah RPK. Secara garis besar, senapan mesin ringan ini dibagi menjadi dua, yaitu RPK yang mulai diadopsi pada tahun 1961 dengan amunisi 7,62 x 39 mm dan RPK 74 yang mulai diadopsi sesuai namanya, yaitu pada tahun 1974 dengan amunisi 5,45 x 39 mm. RPK dimaksudkan untuk melengkapi senapan serbu AKM dengan dukungan tembakan otomatis yang lebih berat. Ia pun menjadi senjata yang sangat sukses dan handal yang telah beraksi dalam banyak konflik dengan banyak negara. Senapan mesin ringan ini sendiri memang sengaja dibuat untuk menggantikan senapan mesin ringan RPD yang mulai digunakan pada tahun 1944. Sedangkan RPK 74 adalah pengembangan lebih lanjut dari senapan mesin ringan RPK. Ini karena Uni Soviet beralih ke kaliber yang lebih ringan dan berkecepatan tinggi, yaitu 5,45 x 39 mm, sehingga mereka membutuhkan senjata baru untuk menembakkannya. RPK 74 didasarkan pada senapan serbu AK-74, sama seperti RPK sebelumnya yang didasarkan pada senapan serbu AKM. Senjata ini terkenal kokoh, handal, mudah dioperasikan dan dirawat. Ia juga tidak macet atau salah tembak dalam kondisi terburuk. Jika macet pun, senapan ini mudah untuk diperbaiki. Ia dapat dilucuti di lapangan dalam waktu 1 menit saja tanpa menggunakan alat apapun. Terlepas dari kelebihannya, RPK 74 masih kalah dari senjata barat dalam hal jangkauan dan akurasi. Senjata otomatis regu ini juga kurang seimbang. Pada bulan Maret tahun 1953, Departemen Senjata Ringan Soviet mengeluarkan persyaratan taktis dan teknis untuk senapan serbu dan senapan mesin ringan baru guna menggantikan AK-74. Senapan mesin ringan yang dikembangkan juga dimaksudkan untuk menggantikan senapan mesin ringan RPD dengan amunisi 7,62 x 39 mm yang mulai digunakan sejak tahun 1944. Persyaratan lebih lanjut dari pengembangan senapan serbu dan senapan mesin ringan baru ini adalah tetap menggunakan amunisi 7,62 mm, namun dengan desain yang lebih sederhana dan tidak membutuhkan banyak pekerja untuk membuatnya. Pada tahun 1961, senapan mesin ringan rancangan Mikhail Kalashnikov, yaitu RPK, yang dikembangkan dari senapan serbu AKM yang diadopsi 2 tahun sebelumnya, mulai digunakan oleh pasukan Soviet. Sebagai senapan mesin ringan, tentunya RPK memiliki beberapa perbedaan dengan AKM, seperti larasnya yang diperpanjang dan lebih berat untuk meningkatkan kecepatan peluru dan tidak akan memanas dengan cepat selama tembakan otomatis penuh. Receivernya juga lebih kuat, ditambah adanya bipod dan kapasitas magasin yang meningkat, serta bentuk popor yang mirip dengan senapan ringan RPD. RPK 74 adalah pengembangan lebih lanjut dari senapan mesin ringan RPK. Karena Uni Soviet saat itu beralih ke kaliber yang lebih ringan dan berkecepatan lebih tinggi, yaitu 5,45 x 39 mm, mereka pun membutuhkan senjata baru. Akibatnya, senapan serbu AK-74 dan senapan otomatis serbu RPK 74 yang dikembangkan oleh Mikhail Kalashnikov lahir. RPK 74 didasarkan pada senapan serbu AK-74 dengan cara yang sama seperti RPK sebelumnya yang didasarkan pada senapan serbu AKM. RPK 74 menggunakan laras berlapis krom yang lebih panjang dan lebih berat daripada AK-74. Tapi sayangnya, laras ini tidak dapat dilepas sehingga sangat membatasi laju tembakan yang berkelanjutan karena harus ada jeda untuk mendinginkan larasnya. Mengambil basis dari AK-74, RPK 74 adalah senjata yang dioperasikan dengan gas yang mampu menembak dalam mode semi-otomatis dan full otomatis, dengan saklar pemilihan mode tembakan yang berada di atas pegangan pistol. Fitur-fitur yang sama dari RPK juga dimasukkan ke dalam RPK 74, seperti barel yang lebih panjang dan berat, bipod, dan juga popor.
Meskipun RPK dibekali dengan magasin drum isi 75 peluru, tidak demikian dengan RPK-74. RPK-74 menggunakan magasin kotak isi 45 peluru yang terbuat dari bahan polimer. Ada beberapa alasan mengapa magasin drum berkapasitas tinggi tidak lagi digunakan pada senjata ini. Sebelumnya, berbagai magasin drum diuji termasuk magasin isi 100 peluru, tetapi magasin tersebut tidak diadopsi terkait masalah kehandalan. Namun, RPK-74 masih dapat menggunakan magasin kotak isi 30 peluru standar dari senapan serbu AK-74 dan begitu sebaliknya dengan AK-74. Penembak RPK-74 biasanya dibekali dengan 6 magasin, dengan asumsi setiap magasin terisi penuh dengan 45 peluru. Maka penembak RPK-74 memiliki setidaknya 450 peluru yang tersedia. Dan karena RPK-74 dapat menggunakan magasin AK-74 standar, operator dapat memperbanyak tembakan dengan magasin dari anggota regu lainnya. Selain itu, setiap regu infanteri bermotor biasanya juga memiliki penembak senapan mesin PK untuk memberikan jangkauan dan volume tembakan yang lebih banyak. Jangkauan efektif RPK-74 sendiri biasanya adalah 300 meter terhadap target titik pada mode full otomatis dan 400 meter pada mode semi otomatis. Sedangkan jangkauan maksimumnya adalah 1000 meter pada mode full otomatis dan 1500 meter pada mode semi otomatis. Menurut penggunanya, RPK-74 relatif akurat saat ditembakkan dalam mode full otomatis pada jarak target 50-100 meter. Selama target diposisikan relatif dekat satu sama lain, cukup mudah untuk mencetak banyak kill. Ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan RPK standar dengan amunisi 7,62 x 39 mm sebelumnya. Seperti senjata buatan Mikhail Kalashnikov lainnya, RPK-74 adalah senjata yang kokoh, handal, mudah dioperasikan dan dirawat. Senapan mesin ringan ini juga tidak macet bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun. Jika macet pun cukup mudah untuk memperbaikinya, karena senjata ini dapat dilucuti di lapangan dalam waktu 1 menit tanpa menggunakan alat apapun. Terlepas dari kelebihannya, RPK-74 memang masih kalah dari senjata barat dalam hal jangkauan dan akurasi. Senjata otomatis regu ini juga kurang seimbang, masalah yang selalu dimiliki oleh pendahulu-pendahulunya. Selain penembak harus membatasi tembakannya untuk mencegah panas berlebih dan merusak laras, kelemahan lainnya adalah bipod yang dimiliki RPK-74 tidak dapat diatur, padahal bipod yang lebih tinggi diperlukan karena magasinnya yang berukuran panjang. Selain RPK dan RPK-74, sebenarnya masih ada lagi versi lain dari senapan mesin ringan ini yang menggunakan amunisi 5,56 x 45 mm NATO. Adanya versi ini tak lain adalah untuk pasar ekspor. Senapan mesin ringan RPK-201 dirancang berdasarkan sistem Kalashnikov yang dioperasikan dengan gas yang terkenal sangat handal. Senapan mesin ringan ini pun cukup ringan bagi operator untuk menggunakannya dari posisi apapun dan tidak memerlukan banyak waktu untuk siap tempur. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan dari senapan mesin ringan RPK dan RPK-74. Bagi kalian yang ingin menambahkan atau sekedar untuk request seperti biasa, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam M2 Rifle.